Rekan-rekan sekalian atau bapak-bapak petani di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa untuk penyakit cendawan sekarang ini hampir hampir menduduki ranking pertama dari eh, mikroorganisme yang menyerang yang menimbulkan penyakit tanaman padi. Di antaranya yaitu penyakit BLAST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi kita ya. Salam Om Tani semuanya. Kali ini musim hujan. Semua kita tahu bahwa di musim hujan tentu sangat rentan dengan penyakit. Kali ini kita akan bahas tentang penyakit tanaman padi di musim hujan. Ya. Pasti petani udah mulai pada siap-siap ya. Jadi sebetulnya di penyakit di tanaman padi itu penyebabnya itu ada tiga. Yang pertama adalah cendawan, kemudian bakteri, dan virus. Nah, baru-baru ini salah seorang dari POPT di Jawa Barat ya, kalau nggak salah. Ya, di Jawa Barat ya. Oke, melakukan Zoom atau Advan Zoom membahas tentang tanaman padi. Kenapa ini penting? Karena saat ini musim hujan. Itu musim hujan kan selalu di bulan Desember, Januari, bahkan sampai di Februari ya. Nah, di saat-saat itulah sebetulnya mulai rawan terhadap penyakit. Nah, yang paling banyak dijumpai di lapangannya itu penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Nah, di cendawan ini ada belas, hawar veleva, kemudian bercak daun. Ya, itu dulu yang kita bahas. Nah, di banyak eh, wilayah penyakit belas ini sudah menjadi penyakit utama di tanaman padi. Oleh karena itu, kita anggap sangat penting untuk kita bahas ya hari ini. Mudah-mudahan para petani bisa mengikuti secara seksama dan nanti akan kita mendengarkan penjelasan langsung dari Pak Hikmat Sumantri. Dia ini ya, saya bacakan ini. Hikmat Sumantri ini adalah POPT BPTPH Provinsi Jawa Barat. Beliau pernah meraih penghargaan POPT Teladan tingkat nasional. Wow, ya patutlah kita apresiasi beliau ya. Tahun 2017. Kemudian beliau juga pernah mendapat penghargaan teknologi inovasi PNS fungsional. Ini apa nih? Oh, tingkat Jawa Barat tahun 2018. Karena itu kami merasa punya kepentingan dengan beliau, minimal pengalamannya, karena beliau ini langsung mempraktekkan di lapangan. Jadi kita mengundang beberapa petani di seluruh Indonesia untuk mendengar penjelasan dari ya seluruh Indonesia. Itu perwakilan-perwakilan ya, bukan semua orang Indonesia, petani Indonesia yang ikut, tapi perwakilan. Nah, yang paling menarik nanti dalam penjelasan ini bahwa ada dua solusi yang akan diberikan, yaitu dengan cara apa ya, menggunakan bahan-bahan organik. Itu juga dipraktekkan nanti oleh Pak Hikmat ini dalam mengendalikan beberapa penyakit di tanaman padi. Oke sahabat Om Tani, beberapa faktor yang menyebabkan penyakit itu yang biasa muncul pada penyakit belas, yaitu dengan adanya kelembaban dan suhu optimum, yaitu antara 24 derajat Celcius sampai 28. Kemudian pemupukan
nitrogen. Nah, ini udah beberapa kali saya bahas ya, bahwa penggunaan nitrogen yang tinggi itu akan sangat memicu perkembangan penyakit. Nah, kita kadang-kadang ketika melihat tanaman kita mulai penyakitan atau ada tanda-tanda serangan penyakit, yang kita lakukan biasanya menghajar dengan pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi. Nah, di dalam pembahasan dengan Pak Hikmat bahwa penggunaan nitrogen yang tinggi itu akan memicu perkembangan penyakit. Oleh karena itu, ketika kita menemukan penyakit pada tanaman padi, bukan memberi makan, tetapi yang kita lakukan adalah mengobati dulu penyakitnya. Sama dengan manusia, kalau misalnya kita sakit, ya jangan diberi makan banyak dulu, tetapi diobati penyakitnya, kemudian diberi makan. Ya seperti itulah mungkin ilustrasi daripada penjelasan kita ini. Nah, di sesi ini juga nanti kita akan bahas solusinya, bagaimana mengendalikan penyakit, terutama penyakit belas ya. Nanti kita akan dengar pula dari penjelasan beberapa dari Pak Joko, kemudian Pak Hikmat. Semoga kita bisa ngikuti dengan baik. Rekan-rekan sekalian atau bapak-bapak petani di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa untuk penyakit cendawan sekarang ini hampir menduduki ranking pertama dari mikroorganisme yang menyerang yang menimbulkan penyakit tanaman padi. Di antaranya yaitu penyakit BLAST, yaitu cekek punduk. Nah, untuk penyakit BLAST ini bisa dicirikan pada tanaman padi. Pertama, kalau tanaman padi di masa pertumbuhan, ini terutama di padi gogo atau padi sawah yang kelebihan unsur ureanya. Nah, kelebihan unsur urea pada tanaman padi, di padi gogo atau di padi sawah, ini dapat memicu atau mengakibatkan tanaman ini kandungan airnya tinggi atau lebih dikenal dengan sukulen. Nah, karena empuk atau sukulen, maka akan memudahkan penyakit Pyricularia oryzae, yaitu cendawan Pyricularia, masuk melalui stomata atau mulut-mulut daun. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat akan terjadi becak-becak klorosis atau mati jaringan daun. Nah, dengan tandanya itu penyakit BLAST ini bentuknya belah ketupat. Jadi belah ketupat itu ya segi empat yang agak moncong gitu ya. Nah, ini ciri khasnya. Nah, kemudian kalau serangan lebih lanjut, ini bisa menyerang ini pada leher malai. Nah, atau di istilahnya cekek punduk. Dengan busuknya leher malai akan mengakibatkan terputusnya jaringan atau kandungan unsur hara yang bisa yang diperlukan untuk menjadikan bahan gabah lebih bernas. Nah, dikarenakan ininya leher malainya busuk, akan terjadi kehampaan. Kemudian yang selanjutnya dari penyakit BLAST itu tanamannya akan mudah roboh karena ini bagian buku-bukunya itu busuk. Nah, itu perkembangan penyakit BLAST ini akan dipicu oleh adanya kelembaban tinggi, adanya urea yang terlalu banyak. Nah, jangan-jangan petani itu keliru dalam diagnosanya, dalam tindakannya, udah ini terserang penyakit BLAST, ditambah lagi pemupukan urea. Wah, itu akan tambah parah. Nah, sebelum menginjak ke pengendalian, nah ini salah satu contoh penyakit tawar pelepah.
Jadi hawar pelepah ini masih diakibatkan oleh cendawan, mengakibatkan pelepah-pelepah yang di rumpun tanaman padi busuk. Nah ini sporanya akan lebih berkembang pada cuaca yang lembab. Kemudian bercak daun cercospora ini yang titik-titik ini juga sama diakibatkan oleh cendawan. Nah itu beberapa contoh penyakit padi yang diakibatkan oleh cendawan. Nah ketiga-tiganya dari penyakit padi ini untuk tindakan pengendaliannya makanya ini kita bisa gunakan fungisida yang efektif. Jangan terbalik. Ini dengan gejala ini pakai insektisida lagi. Nah, selanjutnya ini menginjak ke penyebab penyakit utama yang kedua yaitu penyakit bakteri. Penyakit yang diakibatkan oleh bakteri diantaranya pertama yaitu penyakit hawar daun bakteri. Nah, penyakit hawar daun bakteri ini biasanya menyerang ini gejalanya ditandai dengan adanya matinya bagian tepi daun diawali dari ujung. Nah, ini tepi daun. Nah, biasanya bakteri Xanthomonas oryzae ini menyerangnya bukan seperti cendawan yang penyakit BLAS, tapi ini menyerang pada jaringan saluran hidatoda. Nonton sampai habis ya. Nah, sehingga ini di tepi-tepi daun yang suka mengeluarkan apa? Yang suka mengeluarkan embun. Nah, itu yang bagian yang diserangnya. Sehingga gejalanya itu akan terjadi dari ujung daun atau tepi daun. Ini gejala hawar. Gejala selanjutnya kalau cuacanya akan mendukung akan terjadi hawar dan tandanya ini penyakit bakteri hawar daun ini akan ada eksudat bakteri. Jadi untuk gejala kekurangan unsur hara tidak akan ada tanda, yaitu hanya gejala saja. Nah, dan oke, kita kembali ke penyakit BLAS. Ini untuk penyakit BLAS tandanya tadi belah ketupat. Kemudian hawar daun ya. Ini adanya matinya jaringan pelepah. Kemudian untuk becak daun ini tandanya ada halo atau misalkan becak-becak coklat pada daun. Nah, kemudian yang selanjutnya dari bakteri ini yaitu bakteri daun bergaris. Nah, kedua penyakit bakteri ini akan dipicu penyebarannya oleh terpaan angin. Biasanya dengan angin yang sangat kencang akan mengakibatkan pergesekan antara daun padi yang makin aktif dan kerusakannya ini akan mengakibatkan mudahnya bakteri Xanthomonas oryzae dan Xanthomonas yang lainnya masuk ke jaringan tanaman padi. Yang ketiga penyebab utama dari penyakit tanaman padi ini adalah virus. Nah, untuk virus biasanya ini ada serangga penularnya. Dan untuk virus itu sendiri yang sekarang mendominasi ada 3 jenis penyakit yang ditularkan oleh wareng. Pertama yaitu wareng hijau, Nepothetic virescens sama apicalis ini menyebabkan penyakit tunguro. Dan untuk wareng coklat dan punggung putih ini bisa menularkan penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa. Nah ini salah satu penyakit utama yang menyerang beberapa tanaman yang menyerang tanaman padi, baik padi gogo ataupun padi sawah. Oke, kita next.
Oke, halo, ya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit. Ya, ini ada beberapa faktor, diantaranya untuk penyakit BLAS ini diakibatkan oleh kelembaban yang tinggi, pemupukan N di musim hujan yang terlalu tinggi, curah hujan yang tinggi, kemudian jarak tanam yang terlalu rapat. Juga yang sangat menentukan ini kita biasanya kita tidak tahu ini sumber benih yang kita pakai ini berasal dari mana. Nah, jangan-jangan benih yang kita pakai ini sudah terkontaminasi oleh penyakit Pyrrhicularia oryzae. Nah, selanjutnya ini masih menjadi permasalahan di kita ini terutama dalam penggunaan nitrogen. Dalam penggunaan nitrogen ini petani ini sangat respon sekali pada penggunaan urea dibandingkan dengan penggunaan pupuknya yang kurang begitu tepat.